warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Oke, untuk video kali ini Miss Yesi buat dalam mata kuliah PR Writing, tapi buat Anda yang di luar kelas Miss Yesi, di luar kelas PR Writing, ingin menyimak video ini dan ingin mempelajarinya, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share to your friend. Oke. Kali ini Miss Sisi akan bahas tentang menulis feature profil. Profil siapakah yang nanti akan kita tulis? Mari kita lihat dulu materinya, oke? Nah, tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini adalah yang pertama, selesai perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan cara menulis feature profil. Kemudian tujuan instruksional khususnya, mahasiswa mampu menjelaskan isi feature profile atau profil, kemudian mampu menjelaskan cara penulisan feature profil. Jadi setelah ini, Miss Sisi harap semuanya Anda sudah bisa menuliskan tentang feature profil. Bagaimana cara menulis feature profil ini? Menulis feature profil yang pertama sesuai namanya, feature profil merupakan tulisan yang menceritakan tentang seseorang tokoh yang menarik. Biasanya tentang seorang yang sukses dan memiliki pengalaman hidup yang pantas menjadi suri tauladan untuk kita semua. Oke, jadi orang-orang yang biasa dituliskan profil feature-nya itu adalah orang-orang terkenal, tokoh publik, orang yang memiliki impact terhadap orang lain, ya. Jadi ada positive vibe-nya untuk orang lain, ini bisa kita angkat ke dalam feature profil. Kemudian feature profil sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang seseorang, tapi bisa juga profil suatu perusahaan, company profil, maupun profil suatu daerah. Jadi macamnya ada feature profil, kemudian ada profil satu company atau perusahaan, dan profil suatu daerah. Jadi tempat, misalnya ada danau nih, danau buatan, misalnya Danau Biru, memiliki tempat yang kira-kira bisa menciptakan suasana wisata yang baru, ya, yang bisa dikunjungi oleh turis, yang kira-kira membawa impact positif untuk daerah. Ini bisa kita tuliskan dalam feature profil. Oke? Yang diungkapkan dalam feature profil itu apa aja? Kita lihat dulu yang pertama. Feature profil seharusnya menggambarkan secara utuh tentang subjek yang diprofilkan, termasuk mengungkapkan secara pas karakter sang tokoh, nih kan? Jadi ini harus tepat pada sasarannya. Kira-kira yang diceritakan ini adalah misal seorang bupati. Kemudian karya-karyanya apa aja, jangan gosipnya juga diceritakan, itu nggak boleh, ya, tidak bagus. Jadi berikanlah yang positif vibe aja dari tokoh yang diangkat profilnya ini. Kemudian yang kedua, penulis harus bisa memberikan kesan kepada pembaca bahwa dia telah bertemu dan berbicara dengan sang tokoh, ya. Bahkan telah bertemu dengan mereka yang mengenal sang tokoh secara dekat. Ini jadi jangan SKSD. Boleh sih SKSD, tapi kita harus ada background knowledge tentang profil seseorang atau profil tempat atau profil perusahaan. Jadi SKSD-nya jelas, jangan SKSD-nya asbun, ya, jadi nggak boleh. Yang ketiga, profil tersebut mencakup gambaran tentang ciri fisik yang menonjol, tapi jangan membuat dia malu atau terhina. Nah ini, jadi ciri fisiknya boleh memiliki tinggi 170, dengan tahi lalat sebelah kanan, boleh seperti itu. Memiliki 170 dengan misalnya matanya agak belek, itu nggak boleh, ya, jangan seperti itu. Jadi berikanlah yang positif-positif aja tentang profil yang kita angkat. Usia boleh, ya. Usia sekarang beliau telah menginjak usia misalnya 50 tahun. Di usia yang sudah hampir 80 tahun ini, ya, kita gunakan kata hampir, kemudian hampir 80, misalnya hampir 50, di usia yang menjelang 50. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang komunikatif, bahasa yang jurnalistik, ya, yang mengandung komunikasi di dalamnya. Jangan langsung to the point. Kadang orang kalau bicara umur itu sering tersinggung. Jadi bagaimana cara mengatakan umur ini lebih membuat orang tidak merasa dia dituakan, terlalu tua atau mungkin terlalu muda. Jadi gunakanlah yang pas kira-kira kalimatnya. Kemudian suku boleh, agama, jumlah keluarga berapa, status dalam keluarga, dia adalah seorang janda kembang. Nah jangan, itu nggak boleh, ya. Jadi ada kata-kata lain misalnya yang harus digunakan, misal kalau dia misalnya dia adalah seorang single parent, nah itu lebih pantas,
Dibandingkan kita ngomong dia adalah seorang janda kembang, jangan ya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang sekiranya polite, yang sopan. Kemudian pendidikan boleh diceritakan, kemudian keahlian sang tokoh. Kira-kira tokoh ini ahlinya apa sih gitu kan? Dia ini ahli bisnis kah atau ahli dalam bidang mesin kah, ini boleh diceritakan. Berikutnya, tulisan feature juga harus mampu mengungkapkan karakter spesifik sang tokoh, pandangan hidupnya, serta hal-hal prinsip yang disukai dan yang tidak disukainya. Nah, jadi kita nih bisa karakter spesifiknya seperti apa? Dia pemarah kah? Dia baik hati kah? Dia misalnya suka menyantuni anak yatim. Kemudian kira-kira kalau dia begini pandangan hidupnya bagaimana? Mungkin dia hanya iman dan takwa misalnya gitu kan. Hidup ini hanya berserah diri kepadanya, kan bisa kita ceritakan seperti itu. Kemudian hal-hal yang disukainya apa, yang tidak disukainya itu boleh diceritakan. Kemudian feature juga harus menceritakan tentang pengalaman hidup sang tokoh. Nah, ini jangan lupa, ini yang poin penting. Jadi ceritakanlah pengalaman hidupnya seperti apa, suka dukanya, kemudian bagaimana mengatasi hambatan serta bagaimana dia menyikapi kesuksesannya. Dulu misalnya dia bukan siapa-siapa, sekarang dia adalah seorang hero. Kira-kira waktu bergulir ini, seiring bergulirnya waktu, ketika dia sudah jadi hero, sudah di top, ya, sudah di atas, bagaimana misalnya dia menyikapi kehidupan ini? Apakah dia tetap down to earth, ya? Apakah dia tetap masih bersama-sama kita, atau memang sudah dia sombong atau bagaimana kira-kira bagaimana cara menyikapi hidupnya itu seharusnya dituliskan, jangan lupa dituliskan. Oke. Di contohnya fisik yang unik. Cacat fisik bukanlah hambatan untuk berprestasi. Contohnya Sukardi Pranoto, 29 tahun, pria asal Magetan, Jawa Timur ini mampu menggait plakat Museum Rekor Indonesia Muri meski hanya memiliki tangan kiri. Sukardi dikenal sebagai pakar modifikasi sepeda motor tua paling handal di Indonesia. Jadi kan meskipun misal dia, mohon maaf, dia cacat fisik, tapi kita tidak membuat dia terhina. Tapi pilihlah kata-kata yang kira-kira komunikatif, yang jurnalistik ya, yang menggunakan bahasa jurnalistik, supaya orang membacanya juga enak dan yang kita angkat profilnya juga tidak tersinggung atau merasa terhina. Kalau ini kan enak. Kemudian lanjutannya, menurut Lajang yang akrab disapa Mas Kardi ini, awal usahanya memang berkaitan dengan musibah yang dialaminya 10 tahun lalu. Waktu itu dia harus menerima kenyataan, yaitu mesti merelakan tangan kanannya diamputasi karena tetanus. Maka, jadi lanjutan ini adalah salah satu contoh ya, yang kita menceritakan fisik seseorang. Bagaimana yang lainnya? Ini kalau kita menceritakan kepribadian seperti ini, kepribadian yang unik. Bagi yang belum mengenalnya, cewek tomboy asal Magelang ini terkesan jutek. Namun kalau sudah berada dekat pemilik nama lengkap Melanie Ayu Lestari, waktu 2 jam terasa sangat singkat. Apalagi kalau bicara tentang mode, yaitu dunia yang menjadi profesinya. Maka dia akan mengajak Anda menyusuri seluruh rumah mode dan panggung catwalk dunia, tanpa ada kesan bahwa dia menyombongkan dirinya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kepribadian, begini cara mengungkapkannya. Oke? Nah, kalau ini mengenai pandangan hidup. Nah, coba kita baca sama-sama. Hidup ini harus dijalani apa adanya. Kerja keras dan ketekunan memang harus, namun tidak boleh ngoyo. Nggak usah target-targetan, toh hasil itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus percaya kalau bekerja secara baik dan jujur, hasilnya insya Allah akan baik. Demikian ungkap Ahmad Saputra mengomentari kesuksesannya sebagai pemilik 12 rumah makan Mang Mamat, salah satu rumah makan Sunda paling terkenal di Kabupaten Bogor. Nah, jadi yang mana yang pandangan hidupnya itu ada di paragraf yang sebelum yang di atas, seperti sebelum yang di bawah. Oke. Ini untuk yang body feature, ya body-nya. Kira-kira seperti ini isinya. Body feature ya harus menguraikan semua hal yang akan diungkapkan dalam feature. Kalau dalam lead hanya mengungkapkan bagian fakta yang menarik, maka semua penjelasan yang berhubungan dengan lead harus mampu diungkapkan dalam body feature. Jadi ini hampir sama lah dengan kita menulis di media cetak. Ada lead juga, kemudian ada paragraf pertamanya tadi sudah dijelaskan tadi apa aja isinya. Kalau dia menceritakan ini profil yang ini awalnya. Tadi sudah ada contohnya. Kalau di body, jadi kita harus menjelaskan lah apa yang kita tuliskan di lead tadi.
Kemudian kita jelaskan sepanjang lebar di body. Kemudian yang kedua, misalnya kalau menulis feature tentang Mang Mamat, maka dalam body harus diungkapkan siapa Ahmad Saputra tersebut. Misal pendidikannya, asal daerahnya, keluarga, pendidikan dan sebagainya. Jadi jelasin dulu ya, si Ahmad Saputra ini siapa. Kemudian juga dijelaskan bagaimana ceritanya hingga menjadi sukses, termasuk cerita tentang hambatan yang dialami dan bagaimana dia menyikapi hambatan tersebut. Ini di body diceritakan. Kemudian penyajian body harus juga menarik. Maka pengungkapan atribut asal daerah, pendidikan, keluarga, hobi, dan sebagainya cukup dikemukakan satu persatu dalam tiap kalimat. Jadi tiap paragraf aja. Kalau masalah pendidikan ini paragrafnya, kemudian keluarganya lagi. Jadi correlationnya jangan sampai dilupakan, oke? Ini ada contohnya, misalnya pria asal Pagedan Subang, Jawa Barat yang akrab disapa Mang Mamat ini mulai membuka rumah makan kecil-kecilan di depan rumahnya di Jalan Bogor 8 tahun lalu. Menurut lulusan D3 akuntansi ini, mulanya dia melakukan secara terpaksa setelah mengalami PHK. Nih, ada pendidikannya D3 akuntansi. Namun karena pelanggannya makin banyak, maka dia pun makin serius mengelola usahanya. Nih, ketemu lagi kan? Bahkan sejak 3 tahun lalu, dia mulai membuka cabang di seluruh Kabupaten Bogor. Sekarang Mang Mamat sedang mengusahakan membuka 5 cabang di Kabupaten Cianjur. Nih, alinea berikutnya mengungkapkan tentang hal lain yang perlu dijelaskan tentang Mang Mamat. Usahakan selalu menggunakan bahasa yang non-formal agar tetap menarik. Kita juga boleh membuat kutipan kalimat yang diucapkan Mang Mamat. Misalnya, bagi saya mah keberhasilan ini semata karena Allah. Benar-benar gak saya duga. Demikian ungkap Pak Haji yang selalu merahasiakan gelar hajinya ini. Haji itu gak perlu ditulis. Saya takut gak bisa menampilkan akhlak sebagai haji. Ini ungkapnya merendah. Ini boleh dituliskan di paragraf berikutnya. Kemudian, untuk penutup feature, berbeda dengan berita yang tidak perlu penutup. Feature harus memiliki penutup. Nah, kalau berita kan nggak perlu sebenarnya ini penutup. Kalau feature harus. Bahkan dalam penyajian feature yang bersifat kronologis, penutup ini menjadi bagian yang paling penting dari seluruh isi tulisan. Paling tidak dari penutup ini kita bisa melihat arah yang ingin diungkapkan oleh penulis. Biasanya bagian penutup akan memberi kesan mendalam bagi khalayak sehingga masih diingat dalam waktu lama. Jadi poin penting itu terletak pada penutup. Khusus untuk penulisan feature profil, biasanya bagian penutup digunakan untuk memberi tekanan pada hal-hal menarik dari subjek sehingga bisa dijadikan pelajaran bagi khalayak. Jadi misalnya apa hikmahnya atau apa tujuan dari menuliskan profil seseorang ini bagi pembaca, ini di bagian penutup ya diletakkan. Misalnya untuk mengajak pembaca merenungkan kembali tentang pelajaran penting yang bisa dipetik dari perjalanan hidup subjek. Nah, kayak tadi Mang Mamat, apa kira-kira poin penting? Udah di PHK, kemudian dia buka usaha, sukses. Nah, kira-kira apa sih poin pentingnya dari sini gitu kan? Namun perlu dihindari pengungkapan yang memuji secara berlebihan, apalagi cenderung menggurui karena akan menimbulkan antipati. Jadi nggak boleh juga terlalu berlebihan memujinya. Kemudian jangan juga menjadikan dia seorang guru yang harus ditiru, tidak boleh menggurui ya. Kemudian nanti akan membuat orang lain sekiranya membaca, saya juga kayak dia, misalnya kayak gitu. Misalnya ada orang yang memiliki pengalaman yang mungkin hampir sama dengan Mang Mamat ini. Terus yang baca akan bilang gini, Bang Mamat mah belum apa-apanya dibandingkan saya mah lebih ini dari dia, lebih survive. Lihat dong saya sekarang. Jangan biarkan pembaca akan berpikiran seperti itu. Jadi pilihlah kalimat-kalimat yang sekiranya bagus untuk bagian penutup feature ini. Ini ada contoh penutup feature. Mang Mamat telah menunjukkan kepada bahwa PHK bukanlah akhir segalanya. Maka tidak perlu berduka apalagi putus asa karena terkena PHK ataupun musibah lainnya. Seperti kata Mang Mamat, harapan tetap terbendung luas kalau mau berusaha. Tuhan akan selalu menolong asalkan kita terus-menerus meminta padanya. Jadi ini kan ada kalimat-kalimat pesan di dalamnya ya. Kemudian membuat orang lain, oh iya, kita ini harus tetap berusaha. Apapun yang terjadi, usaha itu nomor 1. Usaha doa, oke? Kemudian kita masuk ke feature biografi. Menulis biografi adalah upaya mengungkapkan segala sisi kehidupan seorang tokoh sepanjang hayatnya.
Maka menulis biografi sebenarnya sama dengan menulis feature profil. Namun ceritanya diperluas karena harus menceritakan tokoh secara lebih lengkap. Jadi biografi itu berarti kan dia diceritakan dari kecil hingga dia remaja, dewasa, sampai dia sukses seperti sekarang, atau apa yang dikerjakannya itu kan, itu yang biografi seorang. Kemudian penulisan biografi terdiri dari beberapa bab, misal cerita tentang masa kecil nih tadi Mrs. bilang, hingga dewasa, kemudian riwayat pendidikannya, pekerjaannya, cerita tentang keluarganya, hingga pemikirannya. Juga dalam biografi akan ceritakan pendapat atau kesan orang lain seperti keluarga, sahabat, atasan, bawahan, bahkan mungkin musuh tentang sang tokoh. Misal seperti itu ya. Misal kita mau menceritakan misalnya profil Pak Dekan misalnya. Pak Dekan ini dulu dia sekolahnya di mana? Dari kecil hingga dewasa dia besar di mana? Kemudian pendidikannya dari di mana? Waktu kecil dia sekolah di mana? Sampai dia mungkin S3 di mana? Kemudian sekarang dia bekerja di mana? Apakah dia sudah jadi dekan itu sudah bertahun-tahun atau memang baru? Itu boleh diceritakan. Kemudian cerita tentang keluarga. Pak dekan misalnya punya 1 istri, 3 orang anak, atau misalnya anaknya sudah sukses, itu boleh diceritakan. Kemudian kira-kira pemikirannya tentang fakultas kita ini seperti apa, itu boleh diceritakan. Bagaimana nanti program-program kerja Pak Dekan ke depannya seperti apa, itu diceritakan. Kemudian jangan lupa minta tanggapan atau kesan dan pesan terhadap orang-orang terdekatnya atau musuhnya sekalipun boleh. Misalnya keluarganya, boleh wawancara istrinya mungkin sedikit, kemudian pendapat istrinya tentang Pak Dekan seperti apa, sahabatnya, kemudian bawahannya seperti apa, atasannya mungkin Pak Rektor atau mungkin Warek, itu boleh diwawancara, kemudian bahkan musuh nih ya. Atau janganlah musuh, mana ada orang punya musuh ya. Tapi jangan kita mencari musuh, kalau orang yang memusuhi kita ya mau bagaimana lagi. Oke. Kemudian penulisan tiap bab selalu menggunakan gaya penulisan feature, yaitu kalimat pembuka selalu dimulai dari unsur paling menarik. Nah, jadi tetap ada lead, sama. Jadi feature biografi ini sama dengan yang feature-feature yang biasa, feature profil, tetap pakai lead. Nih, dari Ambai ke Jayapura, contoh ya. Perahu, jaring laut, dan ikan. Begitulah kehidupan sehari-hari penduduk Pulau Ambai, Kabupaten Yapen, Waropen, Papua. Tidak ada sektor pertanian yang bisa dikembangkan, sehingga sangat menggantungkan hidup pada laut dan menjadi nelayan. Begitulah gambaran masa kecil Edward Fonataba, EF, yang sekarang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. EF dilahirkan di Kampung Raudepi, Pulau Ambai, tanggal 6 Oktober 1951. Anak kedua dari 5 bersaudara putra dari pasangan Bernabas, Fonataba, dan Katerina Waromi ini diberi nama Edward dengan tambahan nama keluarga yaitu Fonataba. Oke, itu salah satu contoh. Kemudian selalu ingin di tengah rakyat. Mencari pemimpin yang dekat dengan rakyat gampang-gampang susah. Biasanya menjelang pemilu atau pilkada banyak pemimpin atau calon pemimpin datang mendekati rakyat dan mengumbar janji di depan rakyat. Tapi setelah itu jarang sekali ada pemimpin yang mau mengunjungi rakyat. Bahkan ada di antara mereka yang menghindar ketemu rakyat. EF termasuk pemimpin yang paling gampang ditemui rakyat, baik di kala pemilu maupun di waktu lain. Kedekatannya dengan rakyat berlangsung sepanjang waktu. Karena dia selalu berada di tengah rakyat dan bergaul dengan mereka, bahkan pintu hati dan pintu rumahnya selalu terbuka dan menerima rakyat. Nih, untuk poin yang selalu ingin di tengah rakyat. Selalu ingin di tengah rakyat ini apa? Misalnya ini lead, boleh ya. Coba kita lihat slide berikutnya nih. Oke. Itulah contoh dari profil feature. Itu feature profil. Ada yang feature profil, ada yang feature company tadi boleh ya. Tapi kebanyakan dari profil tadi. Nah, tugas you adalah silakan pilih dari 3 macam ini. Boleh tulis feature profil, feature place atau tempat, kemudian feature sebuah perusahaan atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Silakan Bapak Ibu ceritakan dalam bentuk feature ya. Kalau misalnya kita tidak bekerja tapi kita memiliki satu orang atau satu sosok,
tokoh publik yang paling kita gandrungi, yang paling kita senangi, yang jadi favorite kita, your favorite, and then popular, ya orang populer yang kira-kira you sangat kenal. Kalau sekiranya you tidak bisa wawancara tapi you tahu detail tentang tokoh ini, boleh artis atau pejabat, tokoh publik, orang yang memiliki vibe positif untuk orang lain, atau misalnya selebgram dan lain-lain, itu silakan you tuliskan ke dalam profil feature profil jika itu ingin menuliskan feature profil seseorang. Kalau misalnya ingin menuliskan tentang feature place, tempat, itu silakan pilihlah kira-kira tempat-tempat yang menarik, misalnya ada restoran yang ingin ceritakan, atau mungkin ada tempat wisata yang begitu menarik yang harus dikunjungi oleh orang lain, silakan ceritakan dalam bentuk feature. Kemudian yang lain boleh ceritakan tentang feature suatu instansi atau perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Misalnya kalau Anda bekerja, boleh diceritakan, misalnya saya bekerja di kantor Gubernur Sumatera Barat, boleh ceritakan seperti itu. Jadi itu tugasnya, pilihlah satu di antara tiga ini, boleh ceritakan. Yang pertama itu adalah feature profile, yang kedua feature place, tempat, kemudian ada feature instansi atau perusahaan. Silakan buat feature-nya dari ketiga macam ini. Pilih saja satu buah dan kumpulkan setelah jam pelajaran berakhir. Oke, jam perkuliahan lah yang emangnya anak sekolah. Oke, saya jangan banyak maaf. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.